Mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut kebenaran Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan yang memerdekakan dan membawa kita kepada kemenangan, dari yang satu kepada kemenangan yang lebih besar. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang besar, sebab Engkau Tuhan yang dimuliakan, sebab Engkau Tuhan yang dihormati. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara pujian. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan, mari bangkit berdiri. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada yang Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Raja yang mulia. Engkau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. Engkau ajaib dalam segala perbuatan-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu. Kami mau terus bersorak. Mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mengangkat pagi-pagi kemenangan kami. Kami mengangkat bendera kemenangan kami. Karena bersama kami, Yesus.
Sebab Engkau besar. Sebab Kau besar. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini di dalam ruangan ini kami datang kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar, rancangannya ajaib, rancangannya mulia, rancangannya berharga dan sangat luar biasa bagi setiap kami. Pribadi lepas pribadi, apapun latar belakang kami, siapa keluarga kami, di mana dari mana kami berasal, Engkau telah menentukan kami. Engkau merancang sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami masing-masing. Tuhan sedang menuntun kami untuk menggenapi rancangan yang luar biasa itu. Karena itu Tuhan, dengan kekuatan-Mu kami berhasil. Dengan urapan-Mu kami berhasil. Dengan firman-Mu kami tetap teguh. Ajar kami dengan firman-Mu saat ini. Beri telinga kami, jamah telinga kami, roh kami, jiwa kami, tubuh kami. Untuk menyambut firman-Mu yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu yang menunjukkan jalan-jalan terbaik bagi kami. Firman-Mu yang memberikan kami terang supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berjalan tanpa terantuk. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, bukakan pikiran kami. Roh Kudus, wahyukan firman kami. Buat kami mengerti, kami pegang firman-Mu dan kami menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara kepada kami, berbicara ke dalam roh kami, berbicara kepada jiwa kami, berbicara kepada tubuh kami. Kami melembutkan hati kami, jiwa kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Mari semua kita yang menyambut firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Senyum kiri dan kanan sebelum saudara duduk. Katakan engkau luar biasa hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara luar biasa? Amin, puji Tuhan. Ya, hari ini saya menyambung firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu yang lalu dengan tema menjadi seperti yang Tuhan rancangkan. Menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Yang Tuhan telah rancang di dalam kehidupan kita. Saudara tidak perlu cemburu dengan yang ada di kiri dan kananmu atau orang-orang di sekitar kita. Tapi perhatikan ke dalam hidupmu bahwa ada rancangan Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat besar untuk hidupmu. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Kita adalah orang-orang yang memiliki rancangan-rancangan Tuhan yang berharga. Amin. Hidup saya bukan biasa-biasa, tapi hidup saya adalah hidup yang luar biasa.
Mengapa? Karena Kristus ada di hidup saya. Mengapa? Karena janji Tuhan ada di dalam hidup saya. Mengapa? Karena rencana-rencana besar Tuhan telah diletakkan di dalam hidup saya. Amin. Puji Tuhan. Berapa banyak yang mau menghidupi rancangan Tuhan? Katakan kiri dan kanan, engkau pasti berhasil. Haleluya. Engkau pasti berhasil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu lalu dalam bagian yang pertama kita buat 2 pernyataan iman atau pernyataan kita. Dan hari ini saya ingin kita baca bersama-sama. Yang baru pertama kali ada 3 orang, terima kasih. Ya, Tuhan berkati saudara mengunjungi kami hari ini. Kami bersuka cita. Ada beberapa orang yang nanti kita baca bersama-sama 2 pernyataan penting. Supaya kita tidak hidup berdasarkan kata orang, tapi hidup berdasarkan kata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pernyataan pertama, 1, 2, 3. Saya adalah apa yang Tuhan katakan tentang saya. Saya adalah apa yang dikatakan Tuhan tentang saya. Di mana mendapatkannya? Di dalam firman-Nya. Firman Tuhan tidak berkata, tidak ada catatan di situ, terkecuali kepada orang-orang fasik. Kata orang fasik adalah orang yang menentang Tuhan. Tetapi kalau orang-orang yang setia, yang percaya, yang sungguh menghormati Tuhan, yang memuliakan Tuhan di dalam hidupnya, firman Tuhan itu selalu berkata tentang sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Saya percaya Tuhan telah mengatakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita memiliki masa depan yang luar biasa. Memiliki masa depan yang sangat indah. Masa depan yang luar biasa. Itu yang Tuhan katakan. Masa depanmu tidak ditentukan oleh latar belakang keluargamu. Siapa atau dari mana engkau berasal. Siapa orang tuamu. Apakah orang tuamu hebat, luar biasa. Atau biasa-biasa atau tidak sama sekali biasa-biasa. Itu tidak peduli. Tetapi yang Tuhan katakan kepadamu adalah engkau adalah orang yang luar biasa. Karena itu hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Saudara bisa menemukan di sana di dalam Alkitab. Tentang orang-orang yang tadinya disepelekan. Orang-orang yang biasa-biasa. Tetapi kemudian Tuhan menuntun mereka untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Katakanlah seperti Daud. Daud diperhitungkan adik kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang jago berperang. Hei, engkau adalah penggembala domba. Engkau tidak berarti. Ngapain engkau datang ketika dia menghadapi Goliat? Demikian juga Saul. Engkau masih muda, engkau tidak punya pengalaman. Untuk apa engkau masuk ke dalam medan peperangan? Engkau pulang ke rumah bapakmu. Engkau pulang ke gembalakan kambing domba yang beberapa ekor itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Daud telah ditetapkan Tuhan menjadi seorang raja yang besar. Amin. Daud telah ditetapkan Tuhan menjadi seorang pahlawan yang gagah perang. Selalu berperang dan menang. Itu sebabnya perempuan-perempuan nyambut dia. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul, engkau hanya mengalahkan 1000-an. Amin. Saudara mau hidup berdasarkan apa? Kita mau hidup berdasarkan apa? Kata Tuhan atau kata orang? Katakan, saya adalah apa yang Tuhan katakan tentang saya. Kondisi atau situasi ini bukan penentu segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup saya dari pihak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saya bukan apa yang orang lain katakan kepada saya. Saya selalu, 2 minggu ini saya selalu bilang begini. Coba dekati pembencimu. Dengarkan perkataan mereka. Apa yang dikatakan mereka tentang engkau? Engkau orang yang tidak berguna. Engkau tidak berarti. Engkau bukan siapa-siapa. Pembencimu akan berkata seperti itu. Apakah Tuhan berkata demikian? Tidak. Amin. Haleluya. Saya bukan apa yang dikatakan orang lain katakan kepada saya. Saya adalah apa yang dikatakan Tuhan tentang saya. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus pasal 2. Di situ Rasul Paulus tulis, oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Ayat 10 dia bilang begini. Di dalam Kristus
Bapa menciptakan kembali kepada kita, menciptakan kita kembali untuk menghidupi pekerjaan baik yang sudah disediakan oleh Bapa bagi kita masing-masing. Itu yang disebut potensi hidup. Amin. Adik-adik yang masih sekolah, perhatikan baik-baik. Nanti suatu waktu engkau akan menjadi apa? Suatu waktu engkau akan menjadi, misalnya ini contoh, menjadi pengusaha besar bukan ditentukan oleh hari ini engkau susah. Banyak pengusaha yang berasal dari orang yang tidak punya sama sekali. Banyak orang-orang hebat yang berasal dari keluarga yang tidak hebat, yang tidak diperhitungkan dunia. Amin. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik apa yang ada padamu. Potensi apa yang ada di dalam dirimu. Dan engkau mulai berkata, saya mau menghargainya. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini bagian yang kedua adalah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan potensi di dalam diri kita masing-masing, kita berkarya dalam berbagai bidang kehidupan untuk menyatakan kemuliaan. Amin. Tuhan menaruh di dalam diri kita masing-masing, menanam di dalam diri kita masing-masing potensi yang sangat besar. Amin. Coba bilang sama diri sendiri saja, engkau punya potensi yang sangat besar. Engkau adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Engkau adalah pengusaha yang sangat luar biasa. Amin. Engkau adalah pengacara yang sangat luar biasa, yang suka hukum. Engkau adalah seorang ahli kimia. Engkau adalah seorang dokter yang luar biasa. Engkau adalah pelaku seni atau apapun yang luar biasa. Bukan biasa-biasa. Engkau adalah seorang pedagang yang luar biasa. Amin. Bukan biasa-biasa. Tuhan tidak pernah menaruh sesuatu yang biasa-biasa di dalam hidup. Orang yang menerimanya dia bilang biasa-biasa satu. Betul? Lama-kelamaan dia tidak menghargai sama sekali pemberian Tuhan itu. Lama-kelamaan dia tidak memperhitungkan potensi yang ada di dalam dirinya. Akhirnya ketika dia tersingkir karena dia menyingkirkan dirinya, dia berkata, memang itu orang jauh lebih hebat dari beta. Nah, coba beta lahir dari anak pengusaha. Coba beta lahir dari anak Jokowi. Beta anak presiden. Mengapa? Karena mereka menarik diri, menyembunyikan diri, tidak mau tampil atau tidak mau mengeksplor dirinya, sehingga apa yang merupakan kebesaran Tuhan di dalam dirinya itu keluar. Hari ini saya ingin berkata kepada, jangan menyembunyikan dirimu. Amin. Amin. Ibu-ibu yang perempuan bilang, memang saya akan kembali ke kodrat saya sebagai ibu rumah tangga. Saudara dengar tidak hari-hari ini orang-orang hebat dari wanita-wanita? Beberapa minggu lalu saya khotbah tentang pendiri KFC, Facebook. Itu orang-orang yang sudah diperhitungkan oleh orang lain. Kan Mark Zuckerberg, sukar sekali. Putus sekolah itu, putus kuliah. Tapi hari ini Facebook menjadikan dia miliarder, triliun. Perhatikan potensi. Di dalam diri sesuatu yang besar. Mari tepuk tangan dulu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Angkat tanganmu, katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
kagumi Tuhan dengan apa yang telah diletakkannya padamu. Atau dengan apa yang sudah dilakukannya kepadamu sampai hari ini. Jangan bilang hidup sudah berhenti. Tidak. Engkau belum sampai puncak. Amsal bilang begini, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah hingga rembang tengah hari. Hidupmu masih berjalan. Amin. Engkau sedang menuju ke puncak. Puji Tuhan. Nah, mari kita melihat, memperhatikan desainer dan kontraktor Menara Babel. Kita akan membedakan orang-orang yang sangat luar biasa karena Tuhan ciptakan mereka dengan kehebatan dan mereka mulai membangun kota. Membangun kota yang sangat luar biasa sampai Tuhan terkagum-kagum dengan apa yang mereka kerjakan. Hanya kita akan melihat, mempelajari motivasi yang mendorong mereka, tujuan yang mendorong mereka untuk membangun kota itu sehingga Tuhan tidak menyetujuinya. Mari kita lihat. Kejadian pasal 11 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan, ada 2 ajakan untuk bersama-sama. Yang pertama, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Saya mau bertanya, menurut saudara apakah Tuhan menentang menara dan kota tersebut? Tuhan menentang? Oke, saya tanya begini, apakah Tuhan menentang saudara karena saudara membangun sebuah rumah? Apakah Tuhan menentang saudara karena saudara membeli sebuah mobil? Apakah Tuhan menentang saudara karena saudara adalah seorang sarjana? Tidak. Amin. Tuhan tidak menentang kota ini. Tidak menentang menaranya. Mengapa? Karena potensi yang Tuhan taruh mereka berhasil membangun kota itu. Lalu apa yang ditentang Tuhan? Kita baca berikut. 1, 2, 3. Dan marilah kita cari nama. Saat engkau berkata ini untuk beta, biar beta lebih hebat dari orang lain, itu yang Tuhan tentang. Itu yang Tuhan tidak suka. Itu yang Tuhan tidak izinkan. Halo? Saya ingin berkata kepada saudara bahwa saudara punya potensi yang sangat luar biasa. Dan potensi yang Anda miliki itu akan membawa engkau ke atas. Dengan potensi tersebut engkau akan dimuliakan. Engkau akan dibesarkan, engkau akan dihormati. Mungkin engkau akan lewat karena engkau adalah seorang bupati. Kemudian orang mulai tundukkan kepala. Potensi yang ada di dalam dirimu. Tuhan tidak pernah menentang itu. Yang Tuhan tentang adalah mari saya memuliakan diri saya sendiri. Coba lihat ke dalam dirimu. Apa yang luar biasa di dalam dirimu. Katakan, saya memuliakan Tuhan dengan ini. Amin. Saya akan meninggikan Tuhan dengan ini. Tuhan taruh potensi yang luar biasa di dalam diri saya. Saya tidak akan membedakan diri saya dengan orang lain karena itu urusan Tuhan. Bagian saya adalah bagaimana saya memuliakan Tuhan dengan apa yang ada di dalam diri saya. Haleluya. Jadi mari kita perhatikan. Tuhan tidak menentang. Seandainya Tuhan menentang kekuatan dari potensi tersebut. Saat kita bangun rumah dia bilang, hei malaikat turun rubuhkan itu rumah. Hei malaikat turun hancurkan itu mobil. Hai malaikat, hancurkan itu apa yang mereka sedang bangun. Tidak. Tuhan tidak tentang. Karena dia yang meletakkan potensi tersebut. Setelah dia taruh potensi di dalam dirimu, dia tidak membiarkan engkau untuk kerja sendiri. Tapi dia memberikan engkau urapan untuk berhasil. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat
yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tidak membenci potensi besar yang ada di dalam diri manusia. Mengapa? Karena Dia yang meletakkannya. Kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ayat yang kelima, baca bersama-sama. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini suatu bangsa ya, dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang juga mereka kerencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Akan berhasil. Tuhan bilang, wih, mereka ini luar biasa. Mereka berhasil membangun kota yang luar biasa. Kita berdoa supaya suatu waktu adik-adik nih menjadi perancang-perancang luar biasa untuk merancang ulang kota. Tuhan. Menjadi seorang bupati atau menjadi camat untuk membangun. Saya berdoa seperti itu. Ya, puji Tuhan. Tuhan sampai kagum. Wih, luar biasa. Kota ini sangat luar biasa. Menaranya itu sangat tinggi. Saya renungkan gini. Seandainya Tuhan menentang pembangunan dengan kemegahan. Oleh karena keahlian yang ditaruh Tuhan di dalam diri. Pasti Dubai itu sudah diratakan. Dubai itu menara tertinggi atau gedung tertinggi 500 lantai. Itu pasti sudah rubuh. Bahkan tidak berhasil. Tapi Tuhan tidak menentang itu. Tidak apa-apa. Tapi kemuliaannya siapa? Suatu waktu semua akan teruji. Amin. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan. Tuhan tidak menentang. Tuhan tidak membenci sehingga dia menghancurkan itu. Yang Tuhan tidak suka adalah Tuhan menentang tujuan yang keliru atau yang salah dari potensi tersebut. Ketika engkau berkata, aku pakai hikmat saya untuk menyingkirkan orang lain. Kekuatan saya untuk menyingkirkan orang lain, Tuhan tidak senang. Ketika engkau mempergunakan potensi yang luar biasa di dalam dirimu untuk membesarkan dirimu sendiri, Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak suka. Haleluya. Lalu tujuannya apa? Tujuannya sangat jelas. Mereka berkata, marilah kita cari nama. Tuhan tidak suka. Engkau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan katakan, ini akan memuliakan Tuhan. Dengan ini saya memuliakan Tuhan. Dengan ini saya tinggikan Tuhan. Dengan ini saya melayani Tuhan. Dengan ini saya melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Dalam semua bidang. Jangan bilang, oh kalau melayani Tuhan itu hanya berdiri di mimbar. Engkau keliru. Tuhan mengutus engkau di dunia profesional untuk lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Haleluya. Tuhan tidak menentang potensimu yang luar biasa. Tuhan menentang tujuanmu. Tuhan menentang tujuan kita hanya untuk diri kita sendiri. Puji Tuhan. Mari kita lihat. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Saat dia melihat sesuatu yang melenceng dari kehendaknya, Tuhan bilang kacaukan. Saudara, renungkan gini. Papa, mama, anak-anak. Kacau balau bahasanya. Kira-kira rumah itu seperti apa? Coba gambarkan. Yang sudah berkeluarga angkat tangan. Kacau betul ya. Tapi kalau satu bahasanya kira-kira seperti apa? Wah, luar biasa. Itu pasti luar biasa. Jadi Tuhan mengacaukan di sana. Mengapa? Karena mereka bersatu tapi negatif. Haleluya. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kalau sudah tidak saling mengerti, tidak ada yang dibangun. Tidak ada yang dapat diteruskan, dilanjutkan. Berhenti, kota itu berhenti dibangun. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara orang-orang muda, semua kita yang ada di dalam ruangan ini, kita perhatikan
di dalam diri kita. Saya bukan kebetulan. Puji Tuhan, saya datang dari Jakarta walaupun asal saya dari Kupang, dari Bau. 23 tahun saya di Jakarta. Orang bertanya, kenapa kamu datang ke Soe? Sampai hari ini saya ketemu orang-orang, kenapa tertarik? Saya memang Tuhan saya panggil saya ke Soe. Di Kelapa Gading kan enak. Tidak ada pohon-pohon yang lihat gedung-gedung tinggi. Tapi waktu kami sampai di sini, abang itu waktu masuk, dia baru mau masuk SD. Dia bilang begini, Papa kita tidak usah pindah ke mana-mana. Di sini banyak pohon. Saya bilang, aman sudah. Kalau dia bilang, mana gedung tingkatnya? Waduh, repot. Lantai 3 di sini. Kak Michael punya gedung. Repot. Tapi dia bilang, tidak usah pindah kemana-mana. Banyak pohon. Saya bilang, puji Tuhan. Karena memang Tuhan suruh saya kembali ke NTT. Saya dari Bau, harus merantau lagi di TTS. Tapi saya bilang, ini tempat saya. Amin. Bukan di mana engkau berada, tapi siapa Anda di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan mengacaukan mereka. Jangan sampai Tuhan buat kekacauan sehingga apa yang kita lakukan terhenti. Jangan. Tujuanmu harus jelas. Tujuan kita harus jelas. Saya lakukan untuk Tuhan. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jangan kau hentikan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Dan engkau sedang kerjakan. Kalau Tuhan tidak kehendaki, hentikan. Tapi kalau Tuhan bilang lakukan, saya percaya engkau sedang dibawa ke puncak dari hidup. Puji Tuhan. Tuhan membawa saudara ke puncak kehidupan. Mereka membangun menara hanya untuk mencari nama. Karena mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Ini betul. Saat kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita bingung. Untuk apa semua? Akhirnya kita bilang begini. Tenanglah jiwaku. Puaskan dirimu, tidak usah peduli dengan Tuhan. Karena kita tidak mengerti tuntunan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita mengerti untuk apa saya melakukan ini. Nanti itu minggu depan Tuhan Yesus membuka kita hubungan. Membuka hubungan dengan Bapa Surgawi. Sehingga kita bukan hanya hidup biasa-biasa. Jadi mereka membangun menara itu untuk kepentingan mereka, untuk diri mereka karena mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Untuk apa ya saya kalau bangun ini? Untuk kemegahan siapa kalau saya bangun ini? Mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Mereka membangun menara untuk termasyhur dan mulia karena mereka tidak tertarik untuk memuliakan Tuhan. Halo. Saat kita tidak tertarik lagi untuk memuliakan Tuhan, hidup kita menjadi kacau. Muliakan Tuhan dalam hidup. Amin. 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 Lebih yakin lagi. Muliakan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak bilang begini. Potong hidupmu bagian-bagian. Kemudian serahkan ini ke sana, serahkan ini. Tidak. Tapi seutuhnya serahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak bilang begini. Kalau begitu kamu full time. Kalau kamu tidak dipanggil full time, jangan coba-coba. Betul. Kalau engkau sudah ditetapkan Tuhan, dipanggil Tuhan, sudah ditaruh potensi menjadi seorang hamba Tuhan, jangan pernah menolak. Kalau engkau sudah ditentukan untuk menjadi seorang insinyur, jangan menolak. Menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pemimpin, jangan menolak. Atau engkau dipanggil, ditentukan untuk melakukan sesuatu, jangan menolak. Melainkan engkau bangun hubungan dengan Tuhan yang terus menerus. Sehingga engkau memperoleh kekuatan, kemampuan untuk mengelola. Melakukan apa yang engkau lakukan. Sampai betul-betul kehormatan, kemuliaan itu ditimbulkan dari sana. Tuhan tidak pernah menginginkan kita biasa-biasa. Pastor biasa-biasa. Tidak perlu orang mau katakan. Tidak masalah. Tapi saya sedang berjalan di dalam tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi
Mereka membangun menara untuk termasuk dan mulia karena mereka tidak tertarik untuk memuliakan Tuhan. Jangan engkau berhenti tertarik untuk memuliakan Tuhan. Mau hasilnya kecil peduli amat, tapi ini yang Tuhan kasih sama memuliakan engkau. Mau orang menganggapnya atau tidak menganggapnya, peduli amat, saya memuliakan engkau. Dengan bagian ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tuhan tidak menentang kehormatan, kebesaran atau kemuliaan yang menyertai potensi besar kita. Tetapi ia menentang eksploitasi potensi untuk diri sendiri. Saat engkau mengeksploitasi apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu untuk dirimu sendiri, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak senang. Tuhan mau ada kemuliaan di sana, tapi untuk Dia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan tidak menentang kehormatan. Saya percaya bahwa setiap potensi diri itu disertai dengan kehormatan, kebesaran. Amin. Coba hitung-hitung. Saat engkau mulai mengerti potensi di dalam dirimu, lalu apa yang Tuhan kerjakan atau Tuhan lakukan di dalam hidupmu sampai hari ini? Apa? Saya percaya itu bukan kebetulan. Tidak. Tuhan tidak pernah kebetulan. Sebelum kita ada, Tuhan sudah tahu bahwa kita akan ada dan Dia rancang kita sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya tentang kita. Puji Tuhan. Jadi mari kita lihat ke dalam diri kita. Sebab saya lihat banyak orang, saudara saksikan, termasuk saya, tahun 2006 itu, ya 2006 kami masuk ke kota Soe. 2006 itu bagi 12.000 Alkitab di lapangan. Banyak orang yang Tuhan kirim. Jadi orang-orang Soe hanya melakukan apa yang ditaruh Tuhan di dalam hati orang-orang yang ada di Jakarta atau dari mana-mana mereka lakukan. Hari ini saya ingin katakan, Tuhan sudah taruh sesuatu yang luar biasa dan hari ini dan selanjutnya engkaulah yang melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kota. Jangan kau terintimidasi dengan orang yang datang dari manapun. Saya berasal dari Jakarta. Saya hidup lebih banyak di Jakarta. 23 tahun. Ketika kita datang kita mau memperbaiki. Tapi saat kita hanya melihat diri kita, kita tidak melihat orang lain punya potensi, engkau rugi besar. Kalau engkau lihat kesempatan ini, katakan, hai mari kita naik, ayo kita naik. Puji Tuhan, mari kita lihat. Saya percaya bahwa saudara, kita semua yang ada di kota ini, dengan potensi kita masing-masing, kitalah yang akan membawa kota ini. Melalui kehidupan saudara dan saya, perubahan demi perubahan itu akan terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Siapapun kita, dari manapun saudara berasal dari hutan mana itu tidak peduli. Tapi yang dipedulikan, yang harus kita perhatikan baik-baik adalah who are you? Siapa engkau di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan? Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Amsal 3 ayat yang ke-9 dan ayat 10. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahan dan akan meluap dengan air buah anggurnya. Kapan lumbung-lumbungmu diisi penuh? Saat engkau memuliakan Tuhan. Terjemahan yang sangat kuat sekali memuliakan Tuhan ini adalah hormatilah Tuhan. Hormatilah Tuhan dengan apa yang Tuhan taruh yang mendatangkan penghasilan bagimu. Tidak peduli sama dengan orang lain atau sekecil apapun, hormatilah Tuhan dengan itu. Tuhan yang membuat engkau untuk menerima hal itu. Amin.
Saat kita mulai menghormati Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang kita terima di dalam hidup kita, Tuhan mengisi lumbung-lumbung kita. Karena saya percaya ada kemuliaan, ada kebesaran di dalam setiap potensi dalam hidup kita. Amin, amin. Saudara akan bertambah, kita akan bertambah. Haleluya. Tunjuk kiri dan kanan, engkau akan bertambah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat ayat berikut. Amsal 22 ayat 29. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Haleluya. Saudara sudah kerja keras karena saudara memperhatikan potensi, mendengar baik-baik. Tuhan tidak mendatangkan engkau atau membuat engkau malu dengan itu, tapi Dia memuliakan engkau. Ya. Saudara bilang begini, saya sudah kerja keras. Jangan tunggu orang bilang, engkau hebat. Tidak. Tapi engkau berkata, saya memuliakan Tuhan. Baru orang bilang, engkau hebat. Iya. Amin. Puji Tuhan. Berapa banyak sih orang yang mau mengalami kehebatan-kehebatan yang Tuhan taruh. Haleluya, saya berdoa. Saya sungguh-sungguh berdoa. Saya renungkan bagian-bagian 3 bagian. Tapi saya bilang 3 bagian ini sekaligus di khotbah terlalu lama. Jadi saya bilang bagi 3 saja, tidak apa-apa, singkat-singkat tidak apa-apa. Kan ini ayat yang terakhir. Tapi saya berdoa supaya saudara pulang dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan tidak sekedar menciptakan saya. Tuhan taruh sesuatu yang sangat besar di dalam diri saya. Dan sesuatu yang luar biasa di dalam diri saya, Dia angkat saya naik. Di sana kemuliaan Tuhan akan terpancar. Saya akan memuliakan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Mari, taruh di dalam pikiran. Saya bukan orang yang biasa-biasa. Saya orang yang luar biasa. Saya bukan biasa-biasa. Saya orang yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya melakukan hal yang luar biasa. Saya ingin bertanya kepada kita sebelum saudara kembali ke rumah. Apa tujuan Anda memaksimalkan potensi besar di dalam diri Anda? Apa? Untuk membangun kehormatan, membangun kebesaran bagi dirimu? Haleluya. Atau untuk sesuap nasi? Kan kita sering mendengarkan, untuk sesuap nasi saya bekerja keras. Tuhan Yesus bilang begini, perhatikan burung di udara. Mereka tidak bekerja tapi mereka makan. Lalu untuk apa? Saya hidup untuk Tuhan. Saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Apakah tujuan itu untuk memegahkan diri? Kalau tujuan itu hanya untuk memegahkan diri, engkau berkata, hei kamu, engkau tidak layak. Engkau bisa menyingkirkan orang lain. Tapi ketika engkau berkata, saya memuliakan Tuhan, ayo mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita akan kembali ke rumah kita. Sampai di rumah berkata begini, keluarga saya sederhana. Apa yang ada pada kami mungkin tidak diperhitungkan Tuhan. Tapi ini yang Tuhan taruh. Tuhan tahu menuntun dengan cara yang luar biasa. Tuhan sedang menuntun saya ke atas. Tuhan tidak pernah menarik kita ke atas, selalu Dia membanting kita ke bawah. Haleluya. Dari manakah datangnya promosi? Bukan dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, bukan. Tapi dari Tuhan. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang mau naik lebih lagi ke atas? Bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan.
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Puji Dia, katakan kau sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya akan berdoa untuk dua hal. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkata gini, saya sedang menghidupi potensi besar yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Saya butuh Tuhan agar kekuatannya, kuasanya, hikmat, pengetahuannya memenuhi saya, supaya saya berhasil, supaya saya dapat mewujudkan potensi besar. Haleluya. Kalau saudara sedang berdoa seperti itu, angkat tangan. Tapi yang kedua, saudara berkata, saya sudah sampai di puncak ini. Tapi bagaimana caranya supaya saya tetap mempertahankannya? Bahkan bagaimana caranya supaya kemuliaan Tuhan itu senantiasa terpancar? Kebesaran Tuhan itu senantiasa nyata. Haleluya. Kalau saudara adalah orang yang kedua, angkat tangan. Dan mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita katakan, saya percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Rancangan-Mu itu luar biasa, indah, tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu berhasil. Haleluya. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari berdoa dan katakan, Tuhan, haleluya, di dalam nama Yesus, haleluya. Gloria, haleluya. Haleluya,
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Gloria, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat, tiada yang mustahil bagi Dia. Rancangannya indah, rancangannya mulia, rancangannya besar. Haleluya. Gloria, haleluya. 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 Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan sekali lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesus Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Aku percaya Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Gloria, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rancangan-Mu berhasil bagi setiap orang. Rancangan-Mu yang besar terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pendidikan terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Berhasil untuk memuliakan nama-Mu. Umat-Mu senantiasa memuliakan Engkau dengan apa yang Tuhan sudah taruh, sudah letakkan, sudah tanam di dalam hidup mereka masing-masing. Berkat Tuhan akan kami alami, umat-Mu alami. Apa yang mereka rindukan saat ini, Tuhan sedang menuntun mereka. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa, hamba berdoa dan mengucapkan berkat yang luar biasa bagi seluruh umat-Mu yang saat ini ada di dalam hadirat-Mu. Ketika mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, kekuatan-Mu menyertai mereka, kuasa-Mu menyertai mereka, urapan-Mu menyertai mereka untuk berhasil dalam apapun yang sedang mereka kerjakan. Terpuji-puji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang ajaib. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati Tuhan katakan, amin.